Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, teman-teman Hazar. Insya Allah pada kesempatan kali ini masih dengan Bu Helda, masih di pelajaran bahasa Sunda. Bu Helda akan menjelaskan materi baru nih terkait pelajaran bahasa Sunda. Namun sebelum itu, sebelum kita memulai video pembelajarannya, alangkah lebih baiknya jika kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa, membacakan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Mudah-mudahan ketika kalian menyimak video pembelajaran kali ini ada materi yang nyangkut gitu ya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini memudahkan kalian. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita dalam belajarnya untuk di video ini. Nah, hari ini di video pembelajaran kali ini Bu Helda akan belajar tentang, atau kalian akan belajar tentang istilah kesenian ya, istilah kesenian kalau dalam bahasa Sunda. Adapun yang harus kalian pelajari atau tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama kalian paham apa itu arti istilah kesenian, apa itu istilah kesenian artinya. Kemudian selain paham istilah kesenian, kalian juga bisa menyebutkan istilah kesenian itu ada apa saja sih, terutama dalam hal ini dalam bahasa Sunda ya, yang berhubungan dengan kesenian itu ada apa saja. Kemudian yang berikutnya adalah kalian paham. Kalian setelah paham, kalian bisa membuat kalimat seperti biasa. Selalu aplikasinya dalam pembuatan kalimat ya, membuat kalimat dari istilah kesenian. Oke, kita langsung saja ya. Nah, yang pertama kita akan belajar istilah kesenian itu tentang arti. Nah, apa sih istilah kesenian itu? Nah, istilah kesenian nyaeta kecap-kecap anu aya patalina jeung kesenian atau kata-kata yang berhubungan dengan kesenian. Ada kata-kata apa saja sih yang berhubungan dengan kesenian itu? Sekarang Bu Helda punya 3 contoh kalimat, silakan kalian perhatikan. Yang pertama ada mangkoko ngulinkeun kacapi. Yang berikutnya ada kalimat mangduleh keur niup suling. Yang berikutnya ada kalimat nining maida teh janten sinden Sunda tiba heula. Nah, ini 3 kalimat ini merupakan 3 contoh kalimat yang menggunakan istilah kesenian. Pada kalimat 3 tadi ada kata kecapi, suling atau kacapi, suling, dan sinden. Nah, 3 kata itu berhubungan dengan seni. Nah, ketika sebuah kata berhubungan dengan seni, maka itu disebutnya kata-kata atau termasuk ke dalam istilah kesenian. Nah, kecapi itu adalah alat musik ya, alat musik tradisional. Kemudian suling pun sama. Nah, sinden ini adalah sebuah profesi di mana dia profesinya itu adalah menyanyikan atau kalau Sunda tuh nembang lagu-lagu Sunda ya. Biasanya suka ada ketika kalau zaman dahulu di acara pernikahan suka ada sinden, kemudian di acara pewayangan kadang suka ada. Nah, istilah-istilah kesenian sendiri ternyata banyak teman-teman ya. Tidak hanya sebatas kecapi, suling, sinden. Nah, istilah-istilah kesenian ini bisa kita lihat pertama. Mungkin kita bisa lihat dari seni suara atau seni sora. Didasarkan pada seni sora, istilah kesenian itu ada yang namanya tembang Sunda ya, yang berhubungan dengan seni pasti yaitu berhubungan seni suara, yaitu adalah menyanyikan atau menyanyi lagu-laguan Sunda. Kemudian berikutnya adalah kawi, sama ini juga menyanyikan lagu Sunda, namun lagu tersebut mempunyai unsur-unsur seni ya dan sastra.
Kemudian yang berikutnya adalah Angganaskar, menyanyikan lagu Sunda tapi sendiri ya. Kemudian kalau sendiri pastinya ada yang bersama, ada yang bareng-bareng, ada vokal grup. Nah, namanya dalam Sunda itu, nama istilah kesenian dalam Sunda itu adalah rampak sekar, atau menyanyi lagu Sunda berbarengan vokal grup ya. Yang berikutnya adalah beluk. Nah, ini menyanyikan lagu Sunda zaman dahulu atau buhun yang memakai liriknya itu, lirik yang dinyanyikan itu memakai aturan pupuh ya. Aturan pupuh misalnya pada lisannya, kemudian guru wilangannya seperti apa, guru lagunya seperti apa. Nah, berikutnya adalah istilah kesenian yang berhubungan dengan seni karawitan. Apa seni karawitan? Seni karawitan itu adalah seni yang memadukan antara suara dengan alat musik tradisional. Kalau tadi suaranya sudah, nah sekarang Bu Elda lebih membahas kepada alat musik tradisionalnya. Ada kecapi parahu, kemudian ada suling, ada seperangkat alat gamelan atau alat degung, kalau Sunda itu degung. Nah, kemudian ada calung, ada angklung, kemudian ada calung. Nah, ini adalah termasuk bagian dari istilah kesenian yang berhubungan dengan seni karawitan. Yang berikutnya masih tentang istilah kesenian yang berhubungan dengan seni karawitan. Ada ini alatnya namanya lesung, tapi kegiatan namanya tutunggulan ya, lesung atau tutunggulan. Kemudian ada rampak bedug, dia memukul-mukul bedug secara berbarengan ya. Kenapa ditambah rampak? Karena tidak sendiri, dia berbarengan. Kemudian nah ini juga nih alatnya banyak, pasti penamaannya juga menggunakan kata rampak ya. Rampak apa ini, alat apa? Rampak kendang ya. Kemudian yang berikutnya adalah istilah kesenian yang berhubungan dengan seni tari, macam-macamnya. Nah, ini ada tari topeng, kemudian ada tari merak, kemudian ada tari kukupu, kemudian ada tari jaipongan. Ya, ini adalah Bu Elda ngambilnya hanya 4 saja ya. Yang berikutnya istilah kesenian yang berhubungan dengan seni teater ya. Teater itu drama ya, drama di panggung. Ada longser, seni drama di panggung. Kemudian ada banjet ya. Kemudian ada tari topeng, tari topeng atau pagelaran topeng Bekasi, seni teater topeng Bekasi. Nah, ini bukan hanya sebatas tari topeng saja, tapi dia ada cerita khusus di balik tari topeng tersebut. Kemudian ada nah ini seni teater atau drama yang memadukan antara drama dengan gamelan. Ini namanya ubruk ya. Kalau longser itu hanya sebatas drama saja. Kalau ubruk itu antara drama dipadu-padankan atau disatukan dengan alat-alat musik gamelan ya, atau degung. Yang berikutnya istilah kesenian yang berhubungan dengan seni padalangan atau dalang, yaitu ada wayang golek ya. Kalian pasti tahu tokoh yang terkenal di Sunda itu biasanya Cepot ya, Ogah, Pak Ogah, si Unyil juga pernah diwayangkan ya. Kemudian ada wayang potehi atau patehi. Wayang potehi atau patehi ini adalah berasal dari luar negeri teman-teman, berasal dari, nah bisa lihat lah ya dari kostumnya itu berasal dari Cina. Nah, dia masuk ke Indonesia berbaur atau bersatu padu dengan kebudayaan Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah istilah kesenian yang berhubungan dengan seni pagelaran ya, atau helaran kalau Sunda itu. Ada, ini biasanya khas Cirebon kalau nggak salah ya.
Ini biasanya pengantin sunat atau yang sudah disunat anak kecil biasanya suka diarak nih menggunakan ini atau misalnya kalau ada acara festival budaya biasanya suka ada juga. Ini namanya sisingaan. Kemudian ada pagelaran surak ibra. Surak ibra itu dimana ada satu orang diangkat, dilambungkan ke atas ya, ditakap lagi sama yang di bawah, tidak dibiarkan ya, kalau dibiarkan kasihan nanti jatuh. Kemudian yang berikutnya adalah kuda renggong ya. Jadi ada satu orang, dia itu seperti pawangnya ya, pawang kuda, atraksi kuda ya. Harus hati-hati nih, hanya orang ahli yang bisa melakukannya. Yang berikutnya adalah istilah kesenian yang berhubungan dengan waditra. Waditra itu adalah alat-alat kesenian Sunda. Nah, berdasarkan cara memainkannya, tentunya alat-alat kesenian itu banyak ya. Pertama, dari awi atau dari bambu yang ditiup. Contohnya ada apa? Ada suling. Kemudian masih dari awi, tapi ini cara memainkannya ditakol ya, dipukul. Itu ada calung. Kemudian ada kohkol, biasanya suka dipakai ronda. Kemudian ada calung renteng, masih sama segolongan dengan calung, cuman ini yang membedakannya adalah posisinya ya. Kalau itu dipegang oleh tangan, kalau ini dia ada seperti dibaringkan gitu ya, kemudian dipukul-pukul oleh alat khusus ya. Yang berikutnya adalah masih dari bambu, tapi cara memainkannya adalah digoyang atau dioyak. Nah, kalian pasti tahu. Nah, ini ya, angklung. Kemudian yang berikutnya adalah dari kayu itu kayu yang cara memainkannya ditakol. Contohnya adalah gambang. Kemudian ada lesung, ya, ini lesung. Pemukulnya itu dinamakan biasanya alu, ya. Kemudian ada kohkol. Kalau tadi kohkolnya dibuat dari bambu, nah ini kohkolnya dibuat dari kayu. Ya, tuh lihat lebih besar. Biasanya suka ada di pos ronda sebagai alat komunikasi. Berikutnya ada kawat yang dipetik, ya. Kawat yang dipetik itu ada siter ya, maaf, siter. Contohnya seperti ini. Ada beberapa sih ada yang mutian siter atau siter, gak apa-apa lah. Kemudian ada kecapi indung atau tadi disebutnya juga kecapi parahu. Kemudian ada alat musik senar yang dikeset itu digesek ya. Kalau alat musik seni modern yang digesek kan biola. Nah, kalau ini yang tradisionalnya ada rebab seperti ini ya. Kalau ada yang menyebutkan ibu ini mah kayak seperti panah katanya ya, karena bentuknya kecil ya, maksudnya kalau biola kan lebar gitu, kalau ini lebih ramping. Nah, yang berikutnya adalah alat musik yang dibuat dari besi, kemudian cara mainkannya ditakol atau dipukul ya. Contohnya ada gong, kemudian ada packing, kemudian ada saron, ada ketuk, ada selenten, kemudian ada panerus atau bonang panerus. Ini contoh alat musik yang ditakol tapi dibuatnya dari besi. Yang berikutnya ada yang dibuat dari kulit. Cara memainkannya adalah ditakol atau dipukul ya. Contohnya ini bedug ya, boleh ambil alatnya saja, bedug. Kemudian dari kulit, tapi cara memainkannya ditepak ya, atau dipukul tapi pakai tangan ya. Bedanya ditakol dengan ditepak. Kalau ditakol itu dia biasanya menggunakan alat ya, kayak bedug itu kan ada alat khusus dari kayu lagi yang untuk sebagai alat pukulnya. Nah, kalau ditepak itu biasanya langsung menggunakan telapak tangan ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kendang. Kendang itu dia menggunakan alat, dia tidak menggunakan alat khusus untuk memukulnya, tapi lebih menggunakan tangan, kecepatan tangan. Kemudian ada lagi yang namanya ini genjering. Genjering ini
mirip rebana, ya memang rebana, cuman ada bagian sampingnya itu diberi kayak nanti menimbulkan suara, ada suara pukulan dari kulitnya, kemudian diiringi suara gemericik dari lempengan besi ya. Kemudian nah ini unik namanya nih, ini bukan dari istilah luar negeri ya, bukan istilah Inggris, namanya dog-dog ya. Dog-dog ini kenapa dikatakan dog-dog? Konon katanya ini kenapa dikatakan dog-dog, ini berdasarkan dari bunyi yang dihasilkannya ketika ditepak atau ketika dipukul, itu tok dog gitu ya. Tapi buahlah juga sih belum tahu seperti apa hasilnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini, terbang ya, bukan terbang, terbang ya. Ini alat musik yang sama ditepak, dibuat dari kulit. Yang berikutnya adalah istilah kesenian yang berhubungan dengan kekecapan atau dengan istilah. Nah, setiap kesenian itu mempunyai ciri khusus atau istilah khusus. Pertama, contohnya wayang golek. Nah, wayang golek ini ada istilah khusus ya ketika melakukan pegelarannya. Nah, pertama ada yang dinamakan ya itu ya, kalian bisa baca. Ada sambala, gugunungan, kemudian kakaweh, nyandra. Nah, itu. Kemudian ada tembang. Tembang itu biasanya nyanyi ya. Ada istilah khususnya, ada pedotan, rendegan, randegan. Kemudian dalam tari ada istilah khusus juga. Ada ukel, gedik, mincit, sampur, dan lainnya. Masih banyak lagi. Kemudian dalam pencak itu ada saliwa, kelit, tepak, dua jurus-jurusnya biasanya ya. Dalam beluk ada ini. Dalam reog juga ada itu. Kemudian dalam teater ada olah tubuh, gestur, adegan, sri panggung, dan lain sebagainya. Itu adalah istilah-istilah yang terdapat dalam kesenian ya. Yang terakhir seperti biasa untuk mereview lagi dari hasil belajar kalian, tentunya ada latihan-latihan ya. Ada pancen, ada tugas dari Bu Hala, yaitu pertama kalian kerjakan nanti Google Form, linknya nanti akan Bu Hala berikan. Tentunya kalian harus setelah melihat video ini lihat di deskripsi ya, di deskripsi videonya, di deskripsi video di YouTube ini ada link Google Form, silakan kalian isi ya, isi baik-baik dan jangan lupa semangat ya, semangat itu penting teman-teman ya. Dari Bu Hala cukupkan sekian, kita tutup pembelajaran kali ini. Namun Bu Hala doakan semoga ini bermanfaat buat kalian ya, semoga kalian paham. Kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, disempurnakan dengan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.